Ruang Dewa Beladiri, bab 1201 sampai dengan 1205. Bab 1201 Ye Xiwen, muncul. Benarkah begitu? Sebuah suara jernih dan dingin terdengar dari kejauhan. Diiringi suara yang jernih dan dingin itu, sesosok figur berbaju hijau perlahan mendekat dari kejauhan. Tak lama kemudian, semua orang melihat orang itu, tetapi ternyata itu adalah Ye Xiwen. Ye Xiwen, yang mengenakan jubah biru, tidak terlihat secantik Ye Xing, tetapi ia memiliki aura yang mustahil untuk diabaikan. Ye Xiwen, seru Ye Xing sambil menggertakkan giginya. Dengan kemunculan Ye Xiwen, Ye Xing langsung mengabaikan kehadiran orang lain dan tatapannya tertuju padanya seperti pisau. Ye Xiwen berjalan melewatinya begitu saja seolah-olah tidak melihatnya sama sekali, lalu pergi ke tetua yang bertugas mendaftar, sambil berkata, "Aku ikut terdaftar." Tetua yang bertugas mencatat nama Ye Xiwen menatap Ye Xiwen dalam-dalam sebelum menuliskan namanya. "Akhirnya kau muncul juga, kukira kau akan bersembunyi seperti pengecut dan tidak muncul." Ye Xing menatap Ye Xiwen dengan seringai. "Meskipun kau meringkuk seperti pengecut, aku tidak akan," kata Ye Xiwen dengan tenang, lalu mengabaikan Ye Xing dan langsung berjalan menuju Ye Maosan. Mereka semua sangat khawatir tentang Ye Xiwen, berpikir bahwa sesuatu mungkin telah terjadi padanya. Sekarang setelah mereka melihatnya muncul dengan selamat di depan semua orang, mereka tentu saja sangat gembira. "Maaf telah membuat kalian khawatir." Ye Xiwen sangat menyadari bahwa menghilangnya selama 3 bulan pasti telah menyebabkan mereka sangat khawatir. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bisa kembali dengan selamat lebih baik daripada apapun," kata Ye Mao sambil tersenyum lebar. Melihat Ye Xiwen kembali, hati mereka langsung tenang. Ye Xiwen tersenyum, perasaan hangat mengalir di hatinya. Meskipun keluarga cabang kota Daun Gugur bukanlah keluarga yang sangat kuat, dan bahkan mungkin hanya terdiri dari segelintir orang, memiliki kerabat yang penuh perhatian ini sudah cukup. Itu jauh lebih baik daripada keluarga cabang manapun yang penuh dengan intrik dan pengkhianatan. Keluarga yang memiliki cabang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak semuanya seharmonis cabang di kota Daun Gugur. "Masih bisa tertawa sekarang," Ye Xing mencibir. "Kuharap kau masih akan tertawa saat bertemu denganku nanti." Ye Xing tentu tidak menyangka bahwa Ye Xiwen, dengan kekuatannya, akan tersingkir begitu saja di tengah jalan. Meskipun dia sangat yakin bisa mengalahkan Ye Xiwen, bukan berarti dia akan meremehkan Ye Xiwen, yang mampu melumpuhkan Jia Guzhenghao. Tidak mungkin untuk melebih-lebihkannya. Namun, betapapun besarnya ia melebih-lebihkan kemampuannya, ia memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Kebanyakan orang jenius memang seperti itu. Tanpa kepercayaan diri ini, mereka tidak akan pernah mencapai level mereka saat ini. Ye Xiwen hanya tersenyum dan tidak berdebat dengannya, karena itu tidak ada gunanya. Melihat Ye Xiwen tampak sama sekali tidak peduli padanya, Ye Xing merasa telah mempermalukan dirinya sendiri dan hanya bisa pergi dengan marah, bersumpah bahwa jika dia melihat Ye Xiwen di atas panggung, dia pasti akan memberinya pelajaran. "Kakak kedua, kau akhirnya pulang." Ayah dan paman ketiga sangat khawatir beberapa hari terakhir ini. Begitu Ye Xing pergi, Ye Qiao langsung maju dan memarahinya. "Maaf, tadi ada sedikit kecelakaan," kata Ye Xiwen sambil menggaruk kepalanya dengan agak malu. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada adik perempuannya yang khawatir itu. "Baiklah, berhenti bicara sekarang, acaranya akan segera dimulai." Ye Mao menghentikan Ye Qiao untuk bertanya lebih lanjut, karena dia tahu betul bahwa menghilangnya Ye Xiwen selama periode ini pasti ada alasannya, dan kemungkinan besar bukan hal yang baik. Bertanya sekarang tidak akan ada gunanya. Saat mereka sedang berbicara, sebuah lonceng besar berdentang di langit. Semua orang tahu bahwa kompetisi untuk upacara pemujaan leluhur akan segera dimulai. Arena untuk upacara pemujaan leluhur ini berada di dalam kota Yingke, tetapi bukan di ruang utama, melainkan berada di dimensi kecil terpisah di dalam Yingke. Fakta bahwa keluarga Ye mampu menciptakan dimensi sekecil itu khusus sebagai arena untuk kompetisi menunjukkan betapa kuatnya fondasi yang mereka miliki. Namun, ini juga memperhitungkan kekuatan penghancur luar biasa yang mungkin dihasilkan oleh kompetisi tersebut. Anda harus tahu bahwa meskipun mereka hanyalah generasi muda seniman bela diri di keluarga Ye, mereka semua setidaknya berada di alam aspek Dharma setengah langkah atau lebih tinggi. Para pemain unggulan itu hampir semuanya ahli di alam aspek Dharma atau lebih tinggi. Kekuatan penghancur para ahli tersebut tidak akan terbayangkan.
Kecuali Anda ingin menghancurkan wilayah Qishan sepenuhnya, memilih pesawat yang lebih kecil adalah pendekatan yang paling tepat. Ketika Ye Xiwen memasuki alam kecil ini, dia mendapati bahwa banyak sekali ahli telah berkumpul di sana. Banyak sekali ahli muda berkumpul di tanah ini, aura mereka saling bertabrakan dan menyebar ke seluruh negeri. Melihat mereka dari jauh saja sudah cukup menakjubkan. Ye Mao, Ye Kai, dan Ye Kiao Kiao sudah memasuki tempat duduk penonton. Meskipun Ye Mao juga akan berpartisipasi dalam pertandingan, dia adalah pemain unggulan dan tidak perlu berpartisipasi di beberapa babak pertama. Meskipun hanya kompetisi internal dalam keluarga Ye, jumlah pesertanya melebihi 1 juta, dan semuanya adalah ahli muda di alam aspek Dharma setengah langkah atau lebih tinggi, yang cukup untuk menunjukkan fondasi mendalam keluarga Ye. Para kandidat ini perlu terus-menerus diseleksi, yang tentu saja membutuhkan waktu lama. Mereka yang dipilih oleh berbagai cabang dan keluarga utama dapat melewati seleksi pendahuluan yang ketat ini dan langsung mengikuti kompetisi selanjutnya. Ini juga merupakan tindakan perlindungan bagi anak-anak jenius. Dimanapun, yang kuat memiliki hak istimewa, dan anak-anak jenius termasuk di antara yang terkuat di antara kaum muda ini, jadi wajar jika mereka juga memiliki hak istimewa. Ledakan, aura dahsyat langsung menyelimuti area tersebut, dan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mulai mengembun menjadi bentuk-bentuk nyata oleh kekuatan yang tak terlihat, bahkan pedang-pedang magis yang tak terhitung jumlahnya. Para penonton terpesona, bentuk-bentuk energi spiritual ini adalah perwujudan dari hukum-hukum yang telah ia pahami. Secara umum, sangat sulit bagi orang seperti mereka untuk melihat hukum itu terwujud. Bahkan jika mereka berhasil, itu sebagian besar hanya akan muncul sebagai sebatang kertas. Tetapi setelah memasuki alam surgawi, perwujudan hukum-hukum ini akan mengambil berbagai bentuk. Beberapa mungkin berupa kuali, beberapa berupa pisau, beberapa berupa dunia, dan sebagainya, masing-masing berbeda. Oleh karena itu, sejak pedang-pedang ajaib ini muncul, semua orang tahu bahwa ini pasti adalah seorang ahli alam surgawi yang menakutkan. Hanya seorang ahli alam surgawi yang mampu menciptakan pemandangan seperti ini. Tidak, bahkan banyak ahli tingkat atas di alam surgawi pun tidak dapat mencapai level ini. Sosok agung itu tampak kabur di mata kerumunan. Mereka bahkan tidak bisa melihat langsung wajahnya, karena yang mereka lihat hanyalah kehampaan. Mereka sama sekali tidak bisa melihatnya. Para ahli alam surgawi telah lama menyatu dengan Dao surgawi, sama seperti orang biasa yang tidak bisa melihat hukum-hukumnya. Mereka juga tidak bisa melihat wajahnya, kecuali jika dia mau, atau dia telah mencapai tingkat keahlian yang serupa. Meskipun wajahnya tidak terlihat jelas, banyak orang langsung mengenalinya. Inilah penampilan megah sang kepala keluarga. Dialah kepala keluarga, dia adalah pemimpin klan. Karena asal-usul mereka yang berbeda, orang-orang ini dipanggil dengan cara yang berbeda. Mereka yang disebut kepala keluarga adalah para ahli dari keluarga Ye utama, sedangkan mereka yang disebut kepala klan adalah para ahli dari berbagai keluarga cabang. Jelas bahwa mereka agak jauh dari para ahli keluarga utama. Aku tidak menyangka kepala keluarga akan datang sendiri kali ini. Tahun-tahun sebelumnya, kepala keluarga tidak pernah datang langsung ke turnamen pertarungan. Sepertinya beliau sangat mementingkan acara ini, kata seseorang dengan penuh emosi. Meskipun upacara pemujaan leluhur adalah acara terpenting bagi keluarga Ye dan kepala keluarga wajib hadir, turnamen pertarungan bukanlah hal yang utama. Itu hanyalah acara sampingan. Jika kita berprestasi dengan baik dan diperhatikan oleh pemimpin klan, kita akan segera naik ke puncak dan meraih kesuksesan besar, pikir seseorang saat itu. Kenaikan karir yang pesat, lupakan saja, bagaimana mungkin, sang patriark sudah lama tidak menerima murid. Bahkan para jenius papan atas pun tidak meliriknya, apalagi kau, kata seseorang dengan nada menghina. Memang, di mata semua orang, betapapun berbakatnya seorang anak ajaib, mereka tidak dapat dibandingkan dengan pemimpin klan mereka. Setiap beberapa ratus tahun, selalu ada beberapa anak ajaib, tetapi di antara anak-anak ajaib ini, mungkin tidak ada satu pun yang seperti pemimpin klan mereka di setiap generasi. Itulah perbedaannya. Mulai sekarang, aku pasti akan mampu menggantikan posisinya. Pada hari ini, harus dilakukan dengan cara ini. Inilah yang seharusnya dilakukan seorang pria. Sebagian orang sangat terkejut, tetapi sebagian lainnya dipenuhi ambisi dan bertekad untuk menggantikan posisinya suatu hari nanti. Tentu saja, orang-orang ini semuanya luar biasa di antara generasi muda.
Di cabang atau keluarga utama mereka masing-masing, mereka semua adalah individu-individu terkemuka dengan pikiran luas dan ambisi besar. Siapa yang tidak ingin mencapai puncak? Di dalam keluarga Ye, sang kepala keluarga tak diragukan lagi adalah figur yang paling berkuasa dan dihormati, yang setiap gerakannya diawasi oleh banyak orang. Di wilayah kecil keluarga Ye, mereka praktis seperti kaisar. Tatapan Ye Xiwen tertuju pada sosok kepala keluarga Ye di langit. Bahkan di seluruh benua kuno yang terpencil, kepala keluarga Ye adalah salah satu elit teratas. Di benua kuno itu, mereka adalah makhluk-makhluk perkasa yang getarannya saja dapat mengguncang langit dan bumi. Aura kuat yang terpancar darinya mengejutkan Ye Xiwen. Aura ini memberinya perasaan mengerikan dari lubuk hatinya. Jika orang ini adalah musuhnya, dia mungkin bisa menghancurkannya hanya dengan satu jari. Meskipun dia memiliki sayap iblis di punggungnya dan tubuh emas tak terkalahkan, dia tidak bisa mengaktifkannya setiap saat. Bertemu dengan ahli seperti itu adalah masalah mematikan yang tak terpecahkan. Untungnya, orang ini bukanlah musuh mereka, melainkan kepala keluarga Ye. Namun, pemikiran mereka berbeda dari yang lain. Mereka tidak menyerah atau berpikir bahwa dia bisa digantikan. Sebaliknya, mereka menganggapnya sebagai tonggak sejarah, sebuah objek yang harus dilampaui di masa depan, bukan objek yang harus dibandingkan. Di bawah pengaruh Ye Mo, visi Ye Xiwen jauh lebih luas daripada orang biasa. Tentu saja, dia tidak menganggap ini sebagai puncak pencapaian, melainkan hanya salah satu tujuan hidupnya. Bab 1202 pertempuran dimulai. Aura menakutkan yang terpancar dari kepala keluarga Ye bahkan membuat Ye Mo, yang sedang tertidur di dalam cermin asal surgawi, terkejut. Sangat kuat, seru Ye Mo, sambil menatap sosok kepala keluarga Ye di langit. Aku khawatir dia sudah mencapai tingkat dewa, dan dia tidak jauh lagi, sama sekali tidak jauh. Setelah mengatakan itu, dia langsung tertidur lelap. Cermin asal surgawi saat ini sedang dalam proses peningkatan ke tingkat bumi tertinggi. Bahkan jika dia terbangun, itu hanya akan menjadi kebangkitan sementara. Aura kepala keluarga Ye sangat menakutkan. Sekalipun Ye Xiwen telah mencapai alam surgawi, dia tetap tidak akan mampu menandingi ahli seperti itu. Bisa jadi kepala keluarga Ye telah mencapai puncak alam surgawi. Selain itu, jauh di dalam dunia kecil itu, terdapat lapisan demi lapisan alam semesta, tempat aura-aura dahsyat seperti dewa bercampur menjadi satu. Beberapa di antaranya adalah para ahli dari berbagai kekuatan yang menghadiri upacara tersebut, dan banyak pula yang merupakan ahli dari keluarga Ye. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan luar biasa di seluruh benua kuno yang terpencil. Meskipun mereka tidak sekuat kepala keluarga Ye, mereka tetaplah para ahli yang langka dan tangguh. Namun, terlepas dari apakah mereka dianggap kuat atau lemah di alam surgawi, mereka semua adalah makhluk yang sangat kuat bagi Ye Xiwen sekarang, tidak berbeda dengan dewa, makhluk yang bisa membunuhnya hanya dengan satu jari. Alam surga dan manusia, tempat surga dan manusia menjadi satu. Itulah tujuan dari banyak sekali elit yang hadir di sini hari ini. Jika mereka dapat memasuki alam surgawi, seluruh hidup mereka akan mengalami perubahan mendasar, mengubah mereka dari orang-orang kecil yang tidak berarti menjadi tokoh-tokoh kuat yang dapat memengaruhi seluruh benua kuno yang terpencil. Tatapan tajam yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada para elit muda keluarga Ye ini, seolah-olah mereka bisa melihat menembus diri mereka. Di antara tatapan-tatapan itu, Ye Xiwen juga merasakan banyak tatapan dingin, sebagian dari area tempat para ahli asing duduk, dan sebagian lagi dari area tempat para ahli keluarga Ye duduk. Ye Xiwen dapat dengan mudah menebak tatapan orang-orang asing berpengaruh yang duduk di sana, mereka pasti berasal dari para ahli klan Jia Gu, setelah ia melumpuhkan Jia Gu Zhenghao. Akan aneh jika para ahli klan Jia Gu menganggapnya menyenangkan. Area tempat para ahli keluarga Ye duduk, dengan tatapan dingin dan bermusuhan, pasti milik tokoh-tokoh penting dalam keluarga Ye yang menyimpan permusuhan terhadap mereka. Ye Xiwen menenangkan diri. Menghadapi tokoh-tokoh kuat di alam surgawi, dia seperti semut, benar-benar tak berdaya. Satu-satunya pilihannya sekarang adalah mengandalkan tokoh-tokoh alam surgawi yang mungkin mendukungnya untuk melawan mereka. Namun, kepala keluarga Ye tidak membuat semua orang menunggu lama, hanya berhenti sejenak. Dia angkat bicara. Setiap orang, suaranya melepaskan deru yang dahsyat, seketika membisukan semua suara lainnya. Pada saat itu, seolah-olah hanya sosok yang mempesona ini yang tersisa di seluruh dunia. Semua orang terpukau,
Baik mereka yang sudah menyerahkan diri maupun para jenius muda yang ambisius yang telah berjanji untuk menggantikan posisi mereka, saat ini, mereka hanya bisa mendengarkan dengan tenang. Kalian semua adalah anggota generasi muda keluarga Ye yang luar biasa, para jenius yang lahir dari roh langit dan bumi. Alasan kami memilih untuk mengadakan kompetisi ini selama upacara pemujaan leluhur adalah untuk memilih bakat-bakat sejati yang tak tertandingi di antara kalian. Kami akan mendedikasikan diri untuk membina mereka, dan kami berharap setiap orang akan memberikan yang terbaik dan berusaha untuk tampil maksimal. Kami percaya bahwa para tetua dan anggota berpangkat tinggi keluarga Ye memiliki wawasan yang tajam, dan selama kalian tampil luar biasa, kami tentu tidak akan membiarkan kalian sia-sia. Kepala keluarga Ye menyatakan dengan lantang. Kali ini, mari kita buktikan bahwa keluarga utama kita tidak akan linsi usaha dalam membina para jenius. Hadiah untuk juara pertama adalah pil emas Taishuan 9 putaran. Apa? Pil emas primordial 9 putaran. Apa itu? Para petinggi benar-benar murah hati kali ini, mereka bahkan mengeluarkan pil emas Taishuan 9 putaran. Ya Tuhan, aku akan menang kali ini. Siapapun yang berani menghalangi jalanku akan mati dengan kematian yang mengerikan. Semua orang langsung panik, seperti air mendidih. Semua orang gempar, benar-benar terharu oleh ramuan emas agung 9 putaran. Pil emas Taishuan 9 putaran. Apa itu? Beberapa orang tidak begitu yakin apa itu pil emas Taishuan 9 putaran. Pil emas Taishuan 9 putaran adalah harta karun keluarga Ye kami. Legenda mengatakan bahwa kepala keluarga Ye kami pernah memperoleh pil ilahi tingkat surga di reruntuhan kuno. Pil emas Taishuan 9 putaran ini konon telah dimurnikan oleh dewa kuno. Setelah meminumnya, ia dapat meningkatkan peluang untuk menembus alam surgawi hingga 50%. Terlebih lagi, konon jika kekuatan obatnya yang luar biasa dapat dicerna sepenuhnya, bahkan di seluruh alam surgawi, kemajuan kultivasi akan 10 atau 100 kali lipat dari orang biasa. Ini benar-benar pil ilahi yang luar biasa. Namun, konon hanya 9 pil emas Taishuan 9 putaran yang telah ditemukan. Setelah menghitung yang diberikan kepada para jenius tak tertandingi selama beberapa ribu tahun terakhir, hanya 3 yang tersisa. Sekarang, mereka benar-benar menggunakan satu sebagai hadiah untuk kompetisi ini. Sungguh tak terduga, mereka tak bisa menahan rasa gembira. Keluarga Ye memiliki banyak sekali jenius. Belum lagi generasi muda seperti mereka, ada banyak sekali ahli di alam surgawi setengah langkah. Bahkan di antara orang-orang ini, tak seorang pun mampu mendapatkan pil emas Taishuan 9 putaran. Hanya para jenius tak tertandingi, yang kecemerlangannya melampaui semua ahli lain di generasi mereka, yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil emas Taishuan 9 putaran dari para petinggi. Ini karena sang kepala keluarga memperoleh pil ini di reruntuhan kuno dan tidak ada metode untuk memurnikannya. Bahkan jika keluarga Ye bersedia menghabiskan banyak bahan langka dan berharga untuk memurnikannya, itu akan sia-sia. Karena ramuan semacam ini tidak memiliki resep, artinya tidak ada metode untuk memurnikannya. Ramuan-ramuan yang dulunya agung tak terhitung jumlahnya telah hilang di sungai waktu yang luas, sama seperti mereka menghilang bersama dewa-dewa yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun merupakan pil tingkat surga, pil ini tetap sangat berharga bagi orang-orang ini. Pil emas Taishuan 9 putaran ini tidak hanya meningkatkan peluang untuk menembus alam surgawi, tetapi yang lebih penting, bahkan seorang ahli alam surgawi akan mengalami kemajuan pesat dalam kultivasi jika mereka mengonsumsinya. Dengan kata lain, bahkan di antara para ahli keluarga Ye di alam surgawi, mungkin ada banyak yang mengincar pil emas Taishuan 9 revolusi ini. Fakta bahwa pil ini dapat digunakan sebagai hadiah bagi orang-orang tersebut benar-benar merupakan keberuntungan luar biasa bagi mereka. Dibandingkan dengan pil emas Taishuan 9 revolusi, hadiah-hadiah sebelumnya sama sekali tidak berharga. Saat ini, perhatian semua orang sepenuhnya tertuju pada pil emas Taishuan 9 revolusi, dan bahkan hadiah untuk peringkat kedua dan ketiga yang disebutkan oleh kepala keluarga Ye pun diabaikan begitu saja. Memang, hadiah untuk juara kedua dan ketiga juga sangat besar, tetapi dibandingkan dengan pil emas Taishuan 9 putaran yang diberikan kepada juara pertama, hadiah itu hanyalah sebatas awan yang berlalu. Dengan insentif hadiah juara pertama, siapa yang mau tertinggal di posisi kedua atau ketiga? Memperoleh pil emas Taishuan 9 putaran sama artinya dengan memiliki satu kaki di alam surgawi. Sepanjang sejarah,
tidak ada seorang pun yang telah memperoleh pil emas Taishuan 9 putaran yang pernah gagal mencapai alam surgawi, yang menjelaskan mengapa semua orang begitu bersemangat. Bahkan Ye Xiwen pun tidak terkecuali. Dia harus mendapatkan pil emas Taishuan 9 revolusi. Tidak seperti yang lain, dia tahu betul bahwa jika dia harus menjalani cobaan, cobaan alam manusia surgawi akan menjadi cobaan yang sangat mengerikan. Jika dia memiliki pil emas Taishuan 9 revolusi, itu akan meningkatkan tingkat keberhasilannya sebesar 50%. Dikombinasikan dengan persiapannya sebelumnya, peluangnya untuk menembus alam manusia surgawi akan hampir 100%. Dia sering mengambil risiko dalam tindakannya, tetapi itu selalu karena kebutuhan. Pada kenyataannya, jika ada pilihan yang lebih aman, siapa yang tidak akan memilih mengambil risiko daripada berada di tempat yang aman? Untuk dapat terus maju ke alam surgawi, ia mutlak perlu mendapatkan pil emas Taishuan 9 putaran. Meskipun ia baru saja memasuki alam aspek Dharma, ia tetap perlu merencanakan langkah selanjutnya. Pil emas primordial 9 putaran adalah milikku. Siapapun yang berani mengambilnya dariku akan menghadapi satu kata, kematian. Pil emas Taishuan 9 putaran. Ini benar-benar dibuat khusus untukku. Tahun ini, tidak ada satupun dari para jenius dan anak ajaib itu yang berpartisipasi, yang merupakan kesempatan emas bagi kita. Dengan pil emas Taishuan 9 putaran, bahkan jika aku menelannya sekarang, aku dapat dengan cepat mengejar ketinggalan dari para jenius dan anak ajaib itu dan menarik perhatian para petinggi. Betapa bodohnya, mereka tidak tahu bahwa hanya aku yang bisa meminum pil emas agung 9 putaran ini. Pada saat ini, di tengah kerumunan besar, Ye Xing memandang kerumunan yang bersemangat itu dan berkata sambil tertawa dingin. Banyak orang merasa lega karena Ye Xue dan yang lainnya tidak berpartisipasi tahun ini, jika tidak, meskipun mereka ambisius, mereka akan tahu bahwa itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Kemunculan pil emas Taishuan 9 putaran tidak hanya menggembirakan jutaan anak muda berprestasi di bawah sana, tetapi juga membuat banyak ahli di dunia kecil itu tersipu malu. Keluarga Ye benar-benar murah hati kali ini, sampai-sampai menggunakan sesuatu seperti pil emas Taishuan 9 putaran sebagai hadiah. Bahkan kami pun akan senang melihat pil emas Taishuan 9 putaran. Benar, tapi sayang sekali, para junior ini akan mendapatkannya. Mereka semua masih sangat muda, dan banyak di antara mereka yang cukup bodoh. Hak apa yang mereka miliki untuk memiliki pil ilahi seperti itu? Aku heran apa yang dipikirkan sang patriark. Banyak ahli dari keluarga Ye juga merasa tidak puas. Jika keluarga Ye masih memiliki banyak pil emas Taishuan 9 putaran, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, hanya tersisa 3, dan sekarang salah satunya akan diberikan kepada orang-orang ini. Dengan kata lain, peluang mereka untuk mendapatkan pil emas Taishuan 9 putaran telah berkurang, sehingga mereka tentu saja sangat tidak puas. Namun, kepala keluarga Ye telah mengambil keputusan, dan dengan prestise kepala keluarga yang sangat tinggi, itu bukanlah sesuatu yang dapat dipertanyakan oleh orang-orang ini. Ye Xiwen dapat merasakan bahwa orang-orang di sekitarnya telah meningkat ke level baru, dan niat membunuh mereka juga meningkat. Jika sebelumnya banyak orang hanya menjalankan rutinitas, sekarang semua orang berjuang mati-matian untuk meraih posisi pertama. Meskipun banyak orang tahu bahwa mereka mungkin tidak memiliki banyak peluang, mereka tidak akan melepaskan peluang sekecil apapun. Bab 1203 Kemenangan Beruntun. Kepala keluarga Ye kemudian berbicara tentang hadiah untuk peringkat lain dalam pertempuran ini, serta beberapa aturan dan hal-hal lainnya. Namun, secara umum keduanya tidak jauh berbeda. Dengan perintah dari sesepuh keluarga Ye, kompetisi untuk upacara pemujaan leluhur akhirnya akan segera dimulai. Di dalam dunia kecil ini, terdapat banyak sekali dimensi semi-dimensi, yang berfungsi sebagai medan pertempuran bagi kedua pihak untuk saling beradu, dengan kata lain, arena. Arena biasa tidak dapat menahan pertempuran antara para ahli yang sering berada di alam aspek Dharma, hanya sebuah dunia yang dapat berfungsi sebagai medan pertempuran seperti itu. Selain itu, medan pertempuran ini telah diperkuat berkali-kali selama bertahun-tahun. Banyak jenius yang meraih ketenaran dalam pertempuran ini, sementara banyak lainnya jatuh dari kejayaan, dan beberapa bahkan tewas. Kelompok tersebut memasuki berbagai dunia kecil secara langsung menggunakan token pinggang yang mereka kenakan. Lawan pertama Ye Xiwen hanyalah lawan biasa di tahap pertengahan alam aspek Dharma setengah langkah. Setelah melihat Ye Xiwen,
lawannya dengan cepat menyadari bahwa Ye Xiwen telah memasuki alam aspek Dharma dan segera mengangkat tangannya tanda menyerah, agak frustrasi. Ye Xiwen tidak mempersulitnya dan membiarkannya pergi begitu saja. Orang-orang ini berbeda dari Ye Xiwen dan yang lainnya yang bertekad untuk memenangkan tempat pertama. Meskipun mereka dianggap sebagai elit di keluarga Ye, ada banyak jenius di atas mereka dan banyak lainnya yang berjuang di alam transenden di bawah mereka. Pepatah, lebih baik daripada sebagian, tetapi tidak sebaik sebagian lainnya, sangat tepat menggambarkan orang-orang seperti mereka. Mereka bahkan tidak berani berharap untuk memenangkan kejuaraan, karena dengan adanya talenta-talenta top ini, mustahil bagi mereka untuk memenangkan kejuaraan, atau bahkan masuk ke peringkat 10.000 teratas. Ide mereka sederhana, melewati setiap putaran sebaik mungkin. Setiap putaran yang mereka lewati akan memberi mereka sejumlah poin kontribusi keluarga, dan poin yang mereka peroleh akan hampir berlipat ganda di setiap putaran berikutnya. Semakin banyak putaran yang mereka lewati, semakin besar manfaatnya, melampaui sekadar poin kontribusi. Bagi Ye Xiwen, semua hal itu tidak penting. Dia hanya memiliki satu tujuan, memenangkan kejuaraan dan mendapatkan pil emas Taishuan 9 putaran. Dengan kekuatan Ye Xiwen, dia dengan cepat melewati 10 ronde berturut-turut. Meskipun beberapa lawan mencoba memberikan perlawanan yang gigih, mereka benar-benar tak berdaya menghadapi kekuatan Ye Xiwen yang luar biasa. Beberapa orang telah memasuki alam aspek Dharma, tetapi dibandingkan dengan Ye Xiwen, mereka sama sekali bukan tandingan. Bahkan seorang seniman bela diri yang berada di tingkat kedua alam aspek Dharma, setara dengan Ye Xiwen, tidak dapat menandingi Ye Xiwen dalam satu gerakan pun. Kau Ye Xiwen, pertanyaan ini muncul saat Ye Xiwen melangkah ke arena lain. Sebuah suara dingin terdengar dari kejauhan. Tidak jauh dari situ, seorang pria berjubah biru berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ekspresinya angkuh, tatapannya dingin saat ia memandang Ye Xiwen, dan ia berbicara pelan, "Aku baru mendengar namamu, tapi itu semua tidak berguna. Setelah bertemu denganku, semua prestasimu sebelumnya akan menjadi batu loncatanku." Pria berjubah biru itu memiliki wajah yang tegas dan berbicara dengan penuh percaya diri. Auranya melonjak, membuatnya sangat kuat, dia adalah kultivator tingkat kelima dari alam aspek Dharma. Meskipun dia baru saja memasuki tingkat kelima alam aspek Dharma, kekuatannya sudah setara dengan seorang jenius, dan dia jelas tidak berlebihan dalam kualifikasinya. Ye Xiwen, mengerti, tak heran pria berbaju biru ini berani menentangnya. Bahkan setelah mengetahui prestasinya, dia tetap tidak menganggapnya serius. Dia sebenarnya adalah ahli alam aspek Dharma tingkat 5, seorang master menakutkan yang pasti bisa dibandingkan dengan Ye Xing dan yang lainnya beberapa bulan lalu. Ye Xiwen belum pernah mendengar namanya sebelumnya, jadi dia mungkin seorang jenius lain yang telah dikultivasi secara diam-diam dan baru tiba-tiba muncul. Ada banyak orang seperti itu di keluarga Ye, dan satu atau dua orang akan muncul dari waktu ke waktu, seperti Ye Xing sebelumnya. Jika dia tidak tiba-tiba muncul, berapa banyak orang yang akan mengira bahwa dia juga berasal dari garis keturunan keluarga Ye. Ekspresi puas muncul di wajahnya. Ia akhirnya mendapat izin untuk meninggalkan gunung, dan ia ingin membuat namanya terkenal di upacara pemujaan leluhur keluarga Ye, sehingga membangun reputasinya sebagai seorang jenius dan mendapatkan perhatian serta dukungan dari para petinggi, yang memungkinkan kultivasinya meningkat dengan lebih cepat lagi. Sekarang adalah waktu yang tepat. Ye Xiwen memiliki reputasi yang cukup baik. Meskipun dia pernah mendengar bahwa Ye Xiwen melumpuhkan Jia Gu Zhenghao, dia sebenarnya belum pernah bertemu Jia Gu Zhenghao. Dia hanya mendengar bahwa Jia Gu Zhenghao juga berada di tingkat kelima alam aspek Dharma. Mampu mengalahkan Jia Gu Zhenghao tidak berarti dia bisa mengalahkannya. Dia sangat percaya diri, jika tidak, dia tidak akan ingin membuat nama untuk dirinya sendiri di upacara pemujaan leluhur ini. Aku berbeda darimu, kau hanyalah orang biasa, bahkan jika aku mengalahkanmu, tidak ada yang perlu disyukuri. Karena pihak lain datang dengan niat jahat, Ye Xiwen tidak lagi berniat bersikap sopan. Pria berbaju biru itu langsung berubah muram. Ye Xiwen, jangan terlalu sombong. Aku adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Aku baru berkultivasi selama 800 tahun dan sudah mencapai tingkat kelima alam aspek Dharma. Kau ini apa? Kau hanyalah seorang bajingan yang tinggal di luar negeri. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk dibandingkan dengan jenius dari keluarga utama kita? Hari ini, aku, Ye King, akan memberitahumu betapa bodohnya dirimu sebelumnya.
Jangan berpikir bahwa hanya karena kau mengalahkan seseorang dari ras lain, kau berhak bersikap sombong di depanku. Pada saat itu, pria berbaju biru membuka tangannya, dan sebuah pedang berharga muncul di tangannya. Pedang itu mengeluarkan suara, dengungan, dan sejumlah besar energi pedang yang kuat dilepaskan, seolah-olah mampu menghancurkan dunia hanya dengan satu pedang. Serangan pedangnya murni berupa niat pedang, tanpa unsur-unsur lain yang tercampur. Pedang itu hanyalah pedang, dia hanyalah seorang kultivator pedang murni. Dengan pedang di tangan, dunia berada di bawah kendaliku. Dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Lalu apa masalahnya jika mereka adalah para jenius terkenal? Dia percaya dia bisa mengalahkan mereka dan mencapai puncak. Wosh! Cahaya pedang seketika menyelimuti langit, suara dentingan keras menusuk langit dan bumi, dan badan pedang bergetar hebat. Serangan pedangnya hampir saja menembus lubang besar di seluruh dunia. Pedang surgawi seni bela diri. Dia meraung, cahaya pedang hampir melenyapkan Ye Xiwen. Teknik rahasia yang diwarisi dari sektenya seketika membuat seluruh dunia kecil kompetisi itu bergejolak. Saat ini, banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke arena Ye Xiwen. Meskipun dia bukan salah satu pemain unggulan, dia jauh lebih menarik perhatian daripada mereka. Bahkan meskipun dia tidak langsung melaju sebagai pemain unggulan, dia tetap jauh lebih mempesona dan menerima lebih banyak perhatian daripada kebanyakan dari mereka. Lagi pula, bahkan di antara para pesaing teratas, hanya sedikit yang bisa menyainginya, terutama karena Ye Xue dan yang lainnya tidak berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri ini. Banyak orang terkejut oleh serangan pedang ini, terutama para anggota berpangkat tinggi keluarga Ye yang berada di lapisan kehampaan. Beberapa dari mereka bahkan sedikit berubah warna dan mengenali asal-usul pedang langit bela diri. Orang tua ini belum mati. Karena dia adalah murid yang dia ajar, Ye Xiwen mungkin akan menghadapi masalah. Kultivasi Ye Qing juga lebih tinggi darinya, dan dia juga telah mengkultivasi pedang langit bela diri, seni bela diri yang diciptakan murni untuk pertempuran. Bahkan aku pun tidak akan berani mengklaim kemenangan dengan mudah ketika kita berada di level yang sama. Ini adalah garis keturunan kuno lainnya. Konon sekte pedang surgawi bela diri hanya merekrut satu orang dari keluarga Ye di setiap generasi, tetapi setiap generasi pada akhirnya menjadi ahli pedang yang tak tertandingi. Hanya saja kita sudah lama tidak mendengar kabar dari mereka. Kita mengira orang tua itu telah meninggal di suatu tempat. Tanpa diduga, penerus lain telah lahir. Aku tidak tahu apakah aku bisa menangkis pedang ini. Jika aku tidak bisa, itu jalan buntu. Jika dia mencuri momentumku, maka pada dasarnya tidak ada harapan. Kerumunan orang ramai berdiskusi. Orang-orang biasa terkejut dengan kekuatan pedang langit bela diri, sementara para petinggi, yang jelas mengetahui asal-usulnya, bahkan lebih tercengang. Sungguh ilmu pedang yang menakjubkan. Ye Xiwen menyipitkan matanya. Dia sendiri juga memiliki sebagian warisan ilmu pedang, yang secara paksa ditanamkan di ruang misterius di makam Jenderal Iblis itu. Namun, pada dasarnya itu hanya meniru dan menjiplak. Kultivasi ilmu pedangnya sebagian besar terbatas pada itu. Teknik pedang pemakaman miliknya juga sangat ampuh, tetapi meskipun demikian, dia tetap bukan kultivator pedang dan dia tidak dikendalikan oleh jalan pedang. Namun, bukan berarti dia kurang memiliki daya penghakiman. Di antara teman-teman yang dikenalnya di masa lalu, banyak yang merupakan pendekar pedang yang sangat terampil. Sebagai contoh, Muling dari teknik pedang musim semi kuning sekte mata air kuning, sebuah teknik pedang yang dikembangkan menggunakan mata air kuning legendaris, hingga kini masih tampak sangat misterius. Contoh lain adalah Jian Wushuang, yang kemampuan pedangnya bahkan lebih tajam. Namun, dibandingkan dengan teknik-teknik tersebut, pedang langit bela diri tidak kalah kuat, bahkan lebih ganas. Teknik pedang ini sesuai dengan namanya. Teknik pedang ini adalah seni bela diri yang diciptakan untuk pertempuran. Tidak ada mundur, dan murni untuk bertarung di seluruh dunia dan menyapu bersih semua musuh untuk mencapai Dao. Tidak heran dia yakin bahwa bahkan setelah mengetahui bahwa dia telah mengalahkan dan bahkan melumpuhkan Jia Guzhenghao, dia masih akan berani menantangnya. Dengan kekuatan serangan yang dahsyat dari kultivator pedang, bahkan jika mereka bertemu dengan seorang master di tingkat kelima alam aspek Dharma, mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Mereka tidak boleh diremehkan, tetapi jika itu Ye Xiwen beberapa bulan yang lalu, dia mungkin akan menghadapi pertarungan yang sulit. Namun baginya sekarang, tidak satu pun dari mereka yang bisa mengancamnya sama sekali. Dentang,
Ye Xiwen tidak menghindar atau mundur, tetapi hanya mengangkat tangannya untuk menangkis serangan itu. Cahaya pedang menebas telapak tangannya dengan bunyi dentingan logam. Percikan api beterbangan saat cahaya pedang mengenai tangannya, dan kekuatan ilahi yang menutupi telapak tangannya berputar. Namun, cahaya pedang akhirnya gagal menembus kekuatan ilahinya dan mengenai tubuhnya. Apa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Pupil mata Ye Qing tiba-tiba menyempit, seolah-olah dia telah melihat hal yang paling sulit dipercaya. Bab 1204 Terobosan di tempat. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak percaya. Para kultivator pedang dikenal karena kekuatan serangannya yang dahsyat, belum lagi pedang langit bela diri miliknya, seni bela diri yang diciptakan khusus untuk pertempuran, yang juga terkenal karena kekuatan serangannya yang dahsyat di kalangan kultivator pedang. Wajar jika dia tidak bisa melukai Ye Xiwen secara parah dalam satu gerakan, lagi pula, Ye Xiwen memiliki rekor melumpuhkan Jia Gu Zhenghao, dan dia tidak percaya bahwa orang seperti itu bisa lemah. Meskipun begitu, saat itu ia memiliki kepercayaan diri yang mutlak, dan tidak ada jenius, baik yang seperti dewa maupun iblis, yang mampu menandinginya. Namun, yang sangat mengejutkannya, serangannya bahkan tidak mampu menembus pertahanan, yang merupakan kejutan besar baginya. Ye Xiwen mengulurkan tangannya yang besar, dan cahaya pedang itu berkecamuk liar di tangannya, berjuang, tetapi tidak dapat lolos dari tangan Ye Xiwen. Seperti anak nakal, saat telapak tangan Ye Xiwen perlahan terangkat, cahaya pedang itu juga dihancurkan sedikit demi sedikit. Ya Tuhan, kukira pedang surgawi seni bela diri akan menimbulkan banyak masalah bagi Ye Xiwen, tapi aku tidak menyangka pedang itu bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Seni bela diri macam apa yang dipraktikkan Ye Xiwen? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Sungguh luar biasa bahwa setiap generasi pewaris pedang langit bela diri adalah master yang menakjubkan, dan setiap generasi pewaris pedang langit bela diri memiliki ilmu pedang yang tak tertandingi sepanjang sejarah. Generasi ini pun tak kalah mengesankan, namun dengan mudah dikalahkan oleh Ye Xiwen. Banyak orang yang benar-benar terkejut dengan tindakan Ye Xiwen. Jika hanya sekadar mematahkan sesuatu, itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi Ye Xiwen dengan mudah meraih dan memadamkan cahaya pedang itu. Semua orang tahu bahwa bukan karena cahaya pedang dari pedang langit bela diri itu lemah, melainkan karena tubuh fisik Ye Xiwen terlalu kuat, mampu memadamkan cahaya pedang dari pedang langit bela diri dengan tangan kosong. Karena itu, banyak orang sangat penasaran tentang siapa Ye Xiwen ini. Bukankah kau bilang akan menunjukkan padaku apa yang sebenarnya? Hanya ini yang kau punya. Ye Xiwen mencibir. Pedang surgawi bela diri apa? Itu bukan sesuatu yang istimewa. Sialan, kau tidak boleh menghina pedang langit bela diri kami. Ye Qing meraung marah. Semburan cahaya pedang di tangannya kembali melesat menembus langit, menebas ke arah Ye Xiwen. Dimanapun ia lewat, hamparan udara yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, menciptakan ruang hampa yang luas. Dari kejauhan, tampak seperti hamparan udara yang sangat besar runtuh. Pemandangan itu sungguh mengejutkan. Cukup, teriak Ye Xiwen, tak lagi ingin bermain-main. Ia langsung melayangkan pukulan, yang tampak lambat tetapi sebenarnya cepat, dan dalam sekejap, pukulan itu menghantam langsung cahaya pedang yang datang. Kara, kara, kara. Serangkaian suara, seperti kristal yang pecah, terdengar. Cahaya pedang yang dahsyat itu hancur seketika, tak mampu menghentikan serangan Ye Xiwen. Tinju Ye Xiwen tak terbendung, menembus pertahanannya dan menghantam dadanya dengan keras. Dengan bunyi gedebuk yang teredam, Ye Qing terlempar akibat pukulan, dan akhirnya memuntahkan seteguk darah. Token yang ada di tubuhnya hancur berkeping-keping, dan dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya, lalu meninggalkan arena. Ye Xiwen tidak ragu-ragu, dia langsung melangkah keluar dari arena. Ye Xiwen ini sangat kuat. Semua orang mengatakan dia melumpuhkan Jia Gu Zhenghao, dan sepertinya ini bukan sekadar omong kosong, juga bukan tipu daya yang oportunis. Pasti benar, sejujurnya, dia hanya menggunakan satu jurus. Hanya dengan satu jurus, dia mengalahkan penerus sekte pedang langit bela diri. Jika orang tua itu tahu, bukankah dia akan marah dan keluar dari tempat kultivasinya yang terpencil? Sungguh disayangkan, bagaimana mungkin bakat sebesar itu direbut oleh orang-orang dari Balai Penegakan Hukum? Seandainya mereka bergabung dengan kami, masa depan mereka pasti akan lebih cerah. Di area tempat para ahli asing duduk, beberapa di antara mereka menunjukkan sedikit niat membunuh terhadap sosok Ye Xiwen di bawah.
Sialan, Ye Xiwen ini memang jenius luar biasa. Semakin banyak talenta seperti dia tumbuh, semakin besar masalah yang akan ditimbulkan bagi klan kita. Seorang ahli alam surgawi dari klan Jiagu berkata dengan mata menyipit, matanya berkilat dengan niat membunuh. Jiagu Zhenghao adalah kebanggaan klan kita. Beraninya dia melumpuhkan kemampuan bela dirinya. Ini sama saja dengan menantang martabat klan kita. Orang seperti itu harus disingkirkan secepat mungkin. Para ahli dari klan Jiagu itu berkata dengan dingin bahwa masalah Jiagu Zhenghao yang dilumpuhkan oleh Ye Xiwen baru-baru ini telah menimbulkan kehebohan, dan mereka bahkan merasa bahwa tatapan para ahli dari kekuatan lain di sekitar mereka penuh dengan ejekan. Sayangnya, Ye Zentian, si bajingan tua dari Balai Penegakan Hukum Keluarga Ye, adalah orang tua keras kepala yang pasti akan melakukan segala cara untuk melindungi anak ini. Selama dia masih berada di keluarga Ye, kita sama sekali tidak punya kesempatan. Kata seorang master dari klan Jiagu dengan getir. Apakah dia pikir dia bisa menjadi pengecut selamanya? Kita akan punya kesempatan untuk menangkapnya suatu saat nanti, dan kemudian kita akan membuatnya menyesal telah mati. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun mereka telah mencapai alam surgawi, dan hal-hal biasa tidak lagi dapat memengaruhi emosi mereka, ini jelas bukan masalah biasa. Bahkan calon jenius sekalipun bisa menjadi ancaman bagi mereka. Keluarga Ye yang menyelenggarakan kompetisi ini dan mengundang para peserta mungkin memiliki tujuan demonstratif, tetapi bukankah mereka akan datang untuk mengamati orang-orang ini terlebih dahulu? Orang-orang ini mungkin tampak sangat naif sekarang, dan kecil kemungkinan mereka akan menimbulkan masalah besar, tetapi tidak dapat disangkal bahwa mereka memiliki potensi luar biasa, dan tidak ada yang tahu seberapa jauh mereka akan melangkah di masa depan. Bukankah mereka hanya salah satu dari orang-orang ini pada waktu itu? Meremehkan orang-orang ini sama saja dengan meremehkan diri sendiri. Potensi orang-orang ini tidak boleh diremehkan, mereka bisa jadi adalah para tokoh besar yang akan mengguncang dunia di masa depan. Setelah mengalahkan Ye King, Ye Xiwen dengan cepat menjadi pusat perhatian semua orang, terutama mereka yang mengetahui warisan Sekte Pedang Langit Bela Diri, yang memandang Ye Xiwen dengan takjub. Namun, ia tidak beristirahat lama sebelum babak pertempuran baru segera dimulai. Dengan ratusan ribu orang mendaftar, jadwal kompetisi ini sangat ketat, jika tidak, akan memakan waktu yang sangat lama. Ini juga merupakan ujian besar bagi ketahanan para elit muda ini. Tak lama kemudian, para pemain unggulan yang awalnya hanya menonton pun turun ke lapangan untuk bertanding. Para ahli yang mungkin bisa bertahan 1 atau 2 ronde di tahap awal alam aspek Dharma setengah langkah semuanya tereliminasi. Bahkan yang terlemah pun hanya tersisa beberapa ahli di tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah. Namun, bagi Ye Xiwen, perbedaan-perbedaan ini tidak berarti. Musuh macam apapun yang dihadapinya, ia akan membunuh mereka semua. Di ronde-ronde berikutnya, ia juga bertemu dengan pemain unggulan yang dikirim oleh keluarga cabang, tetapi pemain itu hanya berada di tingkat kedua alam aspek Dharma. Ia sama sekali bukan tandingan Ye Xiwen. Apalagi kekuatan tempurnya, bahkan tingkat alamnya pun tidak setinggi Ye Xiwen, jadi ia bukan tandingan Ye Xiwen. Dia dengan mudah mengabaikan mereka, tetapi tidak ada orang seperti Ye King yang pernah muncul lagi. Namun jika dipikir-pikir, itu masuk akal. Bahkan di antara jutaan orang, kekuatan Ye King sangat luar biasa. Jika dia tidak bertemu Ye Xiwen sebelumnya, dia pasti akan dengan mudah masuk ke 10 besar tanpa masalah. Meskipun Ye Xue dan yang lainnya ikut berpartisipasi, Ye King mampu melawan mereka. Namun, dia bertemu dengan Ye Xiwen, yang kekuatannya telah mengalami perubahan mendasar dibandingkan 3 bulan lalu. Jika saya bertemu dengan diri saya 3 bulan lalu, saya pasti bisa mengalahkannya tanpa ragu. Saat Ye King bertemu dengannya, rasanya seperti bertemu musuh bebuyutannya, itulah sebabnya dia dikalahkan dengan begitu mudah. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan mampu menandinginya. Tak lama kemudian, hampir seluruh jutaan orang itu tewas, hanya menyisakan sekitar 5.000 orang. Tetapi mereka yang tersisa adalah kaum elit dari yang paling elit. Jutaan orang ini adalah kaum elit dari generasi muda keluarga Ye, dan 5.000 orang ini tidak diragukan lagi adalah kaum elit di antara mereka, sehingga tingkat keahlian mereka sudah jelas. Ye Xiwen dengan mudah mengalahkan ahli lain di tingkat kedua alam aspek Dharma. Mereka yang menyaksikan dari luar sudah terbiasa dengan hal ini. Tidak lagi mengherankan jika Ye Xiwen mengalahkan lawannya. Sebaliknya, akan sangat mengejutkan jika dia gagal.
Tanpa disadari banyak orang-orang telah mengalami pergeseran psikologis dan tidak lagi menganggapnya sebagai kuda hitam. Kuda hitam seringkali mewakili hal-hal yang tak terduga, tetapi kekuatannya sekarang diakui secara universal, sehingga anggapan bahwa dia adalah kuda hitam tidak lagi berlaku. Beberapa saat kemudian, Ye Xiwen melihat Ye Mao terhuyung-huyung keluar dari suatu ruang, tubuhnya dipenuhi luka, jelas telah terluka parah dalam pertempuran sebelumnya. Namun, karena dia tidak dikirim keluar oleh cahaya putih, kemungkinan besar dia tidak gagal. Ye Xiwen dengan cepat melangkah maju dan bertanya, "Kakak, apakah kau baik-baik saja?" "Bukan apa-apa, aku hanya bertemu lawan yang tangguh." Ye Mao menyeringai dan berkata, memaksakan senyum. "Tapi pada akhirnya, aku selangkah lebih maju dan mengalahkannya. Namun, mengingat cedera yang saya alami, kemungkinan besar saya tidak akan bisa lolos ke babak selanjutnya." Kata Ye Mao, "Jangan berkata apa-apa dulu, biarkan aku yang merawatmu." Ye Xiwen meletakkan satu tangannya di belakang punggung Ye Mao. Segera setelah itu, Ye Mao merasakan arus hangat mengalir langsung ke tubuhnya dari belakang, dan dia samar-samar mendengar tangisan burung phoenix. Yang mengejutkannya, dia mendapati lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lukanya telah pulih hingga sekitar 70–80%. Dia menatap Ye Xiwen dengan takjub, tak pernah menyangka bahwa saudara kedua yang misterius ini memiliki teknik penyembuhan yang luar biasa. Sebelum ia sempat bertanya, suara Ye Xiwen terdengar dari belakangnya, berkata, "Kakak, kau sudah berada di puncak tingkat pertama alam aspek Dharma. Pertempuran ini hanya akan menguntungkanmu dan tidak akan merugikanmu. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung menembus tingkat kedua alam aspek Dharma? Dengan begitu, kau bisa melangkah lebih jauh." Bab 1205 Warisan Para Dewa. Baginya, yang baru berada di tingkat pertama alam aspek Dharma, dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk sampai sejauh ini. Jika Ye Xiwen tidak merawatnya, dia pasti akan menyerah di babak selanjutnya. Bahkan dengan perawatan Ye Xiwen, dia pasti tidak akan berhasil lolos ke babak selanjutnya, karena sebagian besar yang tersisa adalah ahli di tingkat kedua alam aspek Dharma atau lebih tinggi. Mencapai tahap ini saja sudah merupakan prestasi yang cukup besar bagi seseorang di tingkat pertama alam aspek Dharma. Jika dia ingin maju beberapa putaran lagi, menembus ke tingkat kedua alam aspek Dharma adalah satu-satunya jalan. Ye Mao berpikir sejenak dan mengangguk. Dia bisa merasakan gelombang energi kuat mengalir melalui tubuhnya dari belakang. Dia tahu itu adalah esensi sejati Ye Xiwen. Anehnya, esensi sejati Ye Xiwen tidak menyebabkan penolakan apapun padanya dan dapat diserap sepenuhnya. Dia sudah lama berada di puncak tingkat pertama alam aspek Dharma, dan awalnya dia akan menunggu hingga upacara pemujaan leluhur ini berakhir sebelum mempertimbangkan untuk menerobos. Dia ingin menerobos dengan aman, tidak seperti Ye Xiwen, yang seringkali tidak memiliki lingkungan yang aman dan terjamin untuk menerobos. Menerobos di tengah pertempuran adalah hal yang biasa bagi Ye Xiwen. Bagi Ye Mao, ini masih sangat langka. Namun, dengan Ye Xiwen secara pribadi melindunginya dan banyak pejabat tinggi mengawasinya, sebenarnya ini tidak berbeda dengan menemukan tempat khusus untuk mengasingkan diri. Dia adalah orang yang tegas. Begitu dia mengambil keputusan, dia tidak ragu lagi dan segera mulai menyilangkan kakinya dan menerobos. Dia sudah sangat dekat dengan terobosan, dan Ye Xiwen terus-menerus menyalurkan energi sejati yang melimpah ke tubuhnya dari belakang. Awalnya dia mengira Ye Xiwen hanya bisa membantunya di awal, tetapi siapa sangka Ye Xiwen tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan energi sejati. Sebaliknya, dia terus mengirimkannya ke dalam tubuhnya. Meskipun tingkat kultivasi Ye Xiwen lebih tinggi darinya, esensi sejatinya terlalu dalam. Awalnya dia khawatir Ye Xiwen akan terlalu percaya diri, tetapi melihat esensi sejati ditransfer dengan lancar dan mendalam, tanpa tanda-tanda kesulitan, dia merasa lega. Ia tidak menyadari bahwa esensi sejati Ye Xiwen sudah jauh lebih melimpah daripada orang biasa setelah mengolah tubuh penguasa. Terlebih lagi, setelah menyatu dengan garis keturunan binatang bintang, esensi sejatinya 10 kali lipat dari orang biasa, atau bahkan lebih. Dengan kultivasi Ye Xiwen yang kini telah mencapai tingkat ketiga alam aspek Dharma, mendukung transfer esensi sejati semacam itu bukanlah masalah sama sekali. Tak lama kemudian, dengan dukungan Ye Xiwen, tingkat kultivasi Ye Mao meningkat pesat, melewati banyak proses persiapan, dan dia langsung menembus ke tingkat kedua alam aspek Dharma. Sekitar 15 menit kemudian,
Ye Mao, yang telah menerima dukungan terus-menerus dari Ye Xiwen, segera melepaskan aura yang kuat dan langsung melewati penghalang tingkat kedua alam aspek Dharma, memasuki alam tingkat kedua alam aspek Dharma. Ye Mao sangat gembira mengetahui bahwa dia tidak hanya berhasil menembus ke tingkat kedua alam aspek Dharma dalam sekali percobaan, tetapi juga mencapai puncak tingkat kedua alam aspek Dharma, dan bahkan mampu menyentuh batas tingkat ketiga alam aspek Dharma. Semua ini berkat Ye Xiwen. Namun, saat ini, dia agak khawatir tentang pemulihan Ye Xiwen, takut bahwa Ye Xiwen hanya berpura-pura tegar dan itu akan memengaruhi pertandingan-pertandingannya yang akan datang. "Apakah kau baik-baik saja?" tanya Ye Mao dengan khawatir. Dibandingkan dengan Ye Xiwen, ia merasa dirinya baik-baik saja, karena hanya masalah waktu sebelum ia menembus ke tingkat kedua alam aspek Dharma. Namun, jika hal itu memengaruhi Ye Xiwen, itu akan menjadi buruk. Seberapa keras pun dia berusaha, dengan kekuatannya, dia hanya bisa bertahan beberapa ronde lagi. Tetapi Ye Xiwen memiliki potensi untuk memenangkan kejuaraan. Jika Ye Xiwen tersingkir lebih awal karena dirinya, bukan hanya ayah dan paman ketiganya, tetapi bahkan dirinya sendiri pun tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Bukan apa-apa, hanya masalah kecil. Ye Xiwen tetap tenang dan terkendali, masih tampak dalam kondisi prima dengan energi sejati yang meluap. Baginya, yang memiliki teknik generasi Phoenix Surgawi, ini bukanlah tugas yang sulit sama sekali. Hampir bersamaan dengan keluaran esensi sejati yang terus-menerus, esensi itu juga terus-menerus dihasilkan dan diisi kembali ke dalam tubuhnya, sehingga hampir tidak ada kehilangan. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan semua ini, tetapi Ye Mao merasa lega melihat bahwa dia baik-baik saja dan tampaknya tidak kesulitan. "Jika kau tersingkir karena aku, maka aku telah melakukan dosa yang mengerikan," kata Ye Mao. "Saudaraku, kau bercanda. Pengeluaran ini bukan apa-apa bagiku. Lagi pula, orang-orang ini hanyalah ayam dan anjing bagiku. Tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Bahkan jika aku tidak dalam kondisi prima, aku bisa dengan mudah mengalahkan mereka," kata Ye Xiwen sambil tersenyum. "Kalau begitu bagus." Ye Mao mengangguk tanpa ragu. Karena kekuatannya yang meningkat pesat, dia penuh percaya diri. Tak lama kemudian tiba gilirannya untuk bertarung, dan dia segera melangkah ke arena. Setelah menunggu beberapa saat, giliran Ye Xiwen tiba, dan dia pun masuk. Kali ini, lawannya adalah seorang master di tingkat keempat alam aspek Dharma. Meskipun dia tidak sebaik Ye Xing dan yang lainnya, dia tidak jauh tertinggal. Ketika dia melihat Ye Xiwen, dia sangat sombong. "Ye Xiwen," dia hendak mengucapkan sesuatu yang kasar, tetapi kemudian cahaya pedang tiba-tiba melesat keluar, menembus langit dan langsung mengenainya. Bang! Tubuhnya terlempar, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berkecamuk dan saling bersilangan di dalam dirinya, melukainya dengan parah dalam sekejap. Dia batuk mengeluarkan seteguk darah, pingsan, dan kemudian diteleportasi oleh seberkas cahaya putih. Ye Xiwen ini terlalu kuat. Seorang master tingkat keempat dari alam aspek Dharma bahkan tidak mampu menahan satu gerakan pun darinya. Ya, meskipun gerakan ini terkesan seperti serangan mendadak, bahkan jika dilakukan secara terang-terangan, orang ini mungkin tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya. Ini hanya masalah cepat atau lambat. Jika memang begitu, maka dia tak terkalahkan. Kecuali dia seorang jenius kelas atas, tak seorang pun bisa menandinginya. Sayang sekali Ye Xue dan Ye Feng sama-sama sedang mengasingkan diri kali ini dan tidak ikut serta dalam kompetisi. Kalau tidak, mereka pasti akan menciptakan percikan api yang paling memukau. Tapi itu tidak masalah. Meskipun mereka tidak datang kali ini, aku mendengar bahwa beberapa garis keturunan tersembunyi dan kuno keluarga Ye, seperti Sekte Pedang Surgawi Bela Diri, telah mengirimkan murid-murid mereka yang paling berprestasi, berharap untuk meraih nama baik dalam kompetisi ini, mendapatkan pengakuan, dan dengan demikian menerima sumber daya dari petinggi untuk pelatihan. Memang benar, beberapa tradisi tersembunyi ini sangat kuno dan memiliki fondasi yang sangat dalam, tetapi bagaimana mungkin tradisi-tradisi itu dibandingkan dengan upaya yang telah dilakukan keluarga Ye saya dalam mengembangkannya. Di dalam keluarga Ye, selain keluarga utama, keluarga cabang, dan berbagai lembaga berpengaruh, terdapat juga banyak garis keturunan kuno dan misterius. Garis keturunan kuno dan misterius ini jarang muncul di depan umum atas inisiatif mereka sendiri, tetapi para penerus yang mereka bina seringkali luar biasa di antara rekan-rekan mereka. Silsilah yang mereka terima juga sangat baik,
bahkan beberapa di antaranya dapat ditelusuri kembali hingga keluarga Ye pertama kali meraih ketenaran. Orang-orang ini mungkin tidak muncul, tetapi begitu mereka muncul, penerus yang berpengaruh seringkali akan bermunculan. Hehe, momen paling krusial belum tiba. Banyak orang belum menunjukkan kekuatan sebenarnya. Saat waktunya tiba, pasti akan ada banyak pertempuran hebat lainnya. Mengesampingkan hal-hal lain, lihat saja Ye Xing. Kudengar dia dibawa ke alam rahasia untuk berlatih lagi baru-baru ini. Sekarang dia keluar dari pengasingan, dan tujuannya jelas untuk memenangkan kejuaraan. Kompetisi final pasti akan sangat sengit. Meskipun kompetisi belum mencapai tahap final, beberapa orang telah menunjukkan tanda-tanda akan menjadi juara, dan Ye Xiwen, yang sebelumnya memegang rekor melumpuhkan Jia Gu Zhenghao, tidak diragukan lagi adalah yang paling cemerlang di antara mereka. Ye Xiwen tentu tahu bahwa seiring berjalannya waktu, segalanya akan menjadi semakin sulit, dan banyak jenius seperti dirinya yang masih menyembunyikan kekuatannya akan segera mengungkapkan kekuatan absolut mereka. Generasi muda yang luar biasa pasti tidak akan terbatas hanya pada segelintir orang seperti Ye Xue. Dia dan Ye Xing hanyalah sebagian kecil dari target yang terlihat jelas, belum lagi para ahli yang tersembunyi. Keluarga Ye memiliki begitu banyak cabang sehingga mustahil untuk menghitung semuanya, jadi bagaimana mungkin tidak ada beberapa jenius di dalamnya. Tapi semua itu tidak penting. Gelar juara sudah di depan mata. Siapapun yang mencoba merebut gelar juara ini akan disapu bersih ke tempat sampah olehnya. Seiring berjalannya kompetisi babak demi babak, peluang untuk bertemu dengan para jenius itu pun meningkat. Setelah Ye Mao berhasil melewati 2 babak lagi, ia akhirnya dikalahkan dan tersingkir. Pada titik ini, tim awal yang berjumlah lebih dari 1 juta orang telah menyusut menjadi hanya beberapa ratus orang, dan Ye Xiwen menghadapi lawan yang tangguh. Lawan tangguh lainnya yang telah muncul dari pengasingan. Seorang tuan muda, dengan tatapan mata yang tajam, menatap Ye Xiwen dengan sikap acuh tak acuh, sangat kontras dengan Ye Qing yang agresif sebelumnya. Ini adalah kepercayaan diri mutlak yang berasal dari kendali penuh atas segala hal, bahkan di hadapan sosok yang mempesona seperti Ye Xiwen. Ia tetap menunjukkan sikap tenang dan percaya diri. Ye Xiwen, aku pernah mendengar tentangmu. Bahkan Ye Qing pernah dikalahkan olehmu. Tapi jangan terlalu sombong, karena jika lawan Ye Qing adalah aku pasti tidak akan mampu menandinginya. Kata ahli muda itu, garis keturunanku cukup istimewa, berasal dari dewa kuno. Saat dia berbicara, semburan energi keluar dari bagian atas kepala ahli muda itu, seketika berubah menjadi pedang panjang yang muncul di tangannya. Jenius macam apapun dirimu, kau tak akan mampu menandingiku, yang memiliki warisan dewa. Ye Xiwen, ingat namaku, Ye Chen. Pakar muda itu memegang pedang panjang dan menatap Ye Xiwen dengan acuh tak acuh.